Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Ermasari, NPM 2014-0019 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Semester 2 dengan mata kuliah Sejarah Asia Barat Daya. Dosen pengaku yang terhormat Ibu Yustiani SPD MPD STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan di negara Qatar. Dalam negara Qatar, dalam bahasa Arab, Daulah Qatar adalah sebuah negara emirat yang terletak di timur tengah di sebuah semenanjung kecil Jazairiyah Arab di Asia Barat. Satu-satunya batas darat mereka ialah Arab Saudi di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga memisahkan Qatar dengan negara Pulau Bahrain. Setelah berada di kekuasaan Uthmaniyah, Qatar menjadi proletariat Inggris pada awal abad ke-20 hingga merdeka pada tahun 1971. Qatar dipimpin oleh keluarga Thani. Pada awal abad ke-19, Sheikh Jassim Mohammed Al Thani adalah pendiri Qatar. Qatar merupakan negara monarki dan kepala negaranya saat ini ialah Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar merupakan negara monarki konstitusional maupun negara monarki absolut tergantung pada opini. Pada tahun 2003, konstitusi baru disetujui oleh 98% penduduk. Awal tahun 2017, total populasi Qatar mencapai 2,6 juta jiwa. 2013, warga negara 26 ekspatriat. Qatar adalah negara dengan berpendapatan ekonomi tinggi, ditopang oleh cadangan dan gas minyaknya terbesar ketiga sedunia. Qatar masuk ke dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi sedunia. Qatar digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pengembangan manusia dan paling baik di antara negara Arab lainnya. Qatar memiliki pengaruh yang cukup kuat di Jazairiyah Arab, mendukung beberapa pemberontak di musim semi Arab baik secara finansial maupun secara grup media global mereka yaitu jaringan Al Jazeera. Untuk ukurannya, Qatar memegang pengaruh cukup penting di dunia. Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 menjadi negara Arab pertama yang mendapatkannya. Pada tahun 2017, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan melabeli negara ini sebagai negara teroris, menyebabkan krisis diplomatika Qatar 2017. Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi adalah otoritas resmi pada semua urusan pendidikan di negara Qatar. Setelah keputusan Emir nomor 9 tahun 2016 tentang Departemen Pendidikan dan Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi yang sebelumnya disebut dengan Dewan Pendidikan Tertinggi atau Supreme Education SEC, Council SEC terus melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan materi pendidikan, meliputi departemen di bawahnya seperti Departemen Pendidikan, Pengawasan Pendidikan, Kurikulum dan Sumber Daya Pembelajaran, urusan guru-guru, urusan sekolah negeri, urusan siswa dan urusan pendidikan tinggi. Dr. Andes Muhammad Al-Hamadi adalah Menteri Pendidikan dan Perguruan Tinggi sekarang ini yang diangkat pada tanggal 26 Juni 2013 sebagai Menteri Pendidikan dan Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi melakukan audit internal, menindaklanjuti urusan semua hal yang berkaitan dengan perencanaan dan kualitas pendidikan dan menerbitkan surat edaran terkait melalui hubungan masyarakat dan komunikasi di media lokal. Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi melaksanakan pengembangan dan kebijakan rencana, strategi dan penelitian pendidikan, pelatihan dan pengembangan semua staf dan pegawai kementerian untuk menyediakan sistem layanan pendidikan yang terintegrasi untuk mencapai Qatar 2030 yang didasarkan dari pengembangan sebuah masyarakat yang maju dan memberikan kesejahteraan pada warga pada tahun 2030. Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan semua hal yang berkaitan dengan
evaluasi sekolah, evaluasi siswa, di samping urusan pendidikan tinggi, beasiswa, kesetaraan, sertifikat, dan gelar universitas, dan menyebar budaya kesadaran pendidikan bagi masyarakat sadar dan sehat, di mana individu dapat melayani diri mereka sendiri dan negara mereka sesuai dengan visi Qatar 2030. Qatar bertujuan untuk mengembangkan sistem pendidikan kelas dunia yang memenuhi standar modern dan standar internasional, memberikan warga kesempatan untuk mengembangkan dan kemampuan kapasitas mereka dan pelatihan terbaik untuk sukses di dunia dengan meningkatkan persyaratan pendidikan. Sistem tersebut juga meningkatkan berpikir kritis dan berkritis dan mengembangkan kreativitas dan inovasi, menekankan promosi dan kohesi, serta nilai-nilai warisan masyarakat Qatar dan panggilan konstruktif untuk keterlibatan dengan masyarakat dunia. Departemen Pendidikan dan Perguruan Tinggi tertinggi mengelola sistem pendidikan di Qatar. Terdiri dari 6 tahun siklus dasar dan diikuti oleh 3 tahun siklus persiapan dan kemudian 3 tahun siklus sekunder. Siswa dapat pergi belajar universitas atau pasar tenaga kerja. Pendidikan dasar atau SD di Qatar wajib dan gratis di sekolah umum. Sementara pendidikan di Qatar yang religius hadir kolonial, di mana anak-anak remaja digunakan untuk membaca Al-Quran, keterampilan dasar melek huruf Arab. Pada tahun 1952, sekolah dan sekunder pertama untuk anak laki-laki dimulai sejak sektor itu dan pendidikan telah dikembangkan. Pada tahun 1956, Departemen Pendidikan didirikan. Sekolah perempuan di Qatar dibuat pada tahun pertengahan 1950-an dan juga selama periode pendidikan sekunder dimulai. Setelah pendidikan di Qatar, sekolah pendidikan di Qatar cukup berkembang pada tahun 1980-an. Pelatihan umum akademis, kejuruan teknis, komersial, kursus studi diperkenalkan. Pada tahun 1973, pendidikan dimulai dan kemudian pada 1977 menjadi Universitas Qatar. Universitas Qatar menyediakan berbagai macam di bidang program. Pada awal abad ke-21, penekanan umum adalah untuk meningkatkan sistem pendidikan di negara Qatar. Jenis-jenis pendidikan di Qatar. Pendidikan di Qatar dibagi menjadi 2 tahapan. Pendidikan dasar yang meliputi pendidikan prasekolah, dasar dan menengah, dan perguruan tinggi. Sekolah di Qatar umumnya 12 tahun, terdiri dari 6 tahun siklus dasar dan diikuti oleh 3 tahun siklus sekunder dan kemudian 3 tahun siklus lebih tinggi. Tingkat dasar persiapan fokus pada keterampilan melek huruf dan melek Arab. Tingkat menengah pendidikan menekankan mempersiapkan siswa untuk pendidikan universitas, kejuruan dan teknik pelatihan dan untuk memasuki pasar tenaga kerja. Pendidikan dasar di Qatar terdiri dari TK, SD, persiapan, pendidikan menengah dan menengah tingkat pendidikan. Yang pertama atau yang A ada pendidikan prasekolah. Di Qatar, pendidikan prasekolah dikelola oleh pihak swasta dan sektor ini atau taman pembibitan ini atau taman kanak-kanak ini usianya 3 sampai 5 tahun. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari anak-anak TK yang ada di negara Qatar. Yang selanjutnya adalah pendidikan dasar atau SD. Pendidikan dasar wajib dan gratis di sekolah umum. Pendidikan dasar ditawarkan oleh SD publik dan SD pribadi. Sekolah umum di Qatar mengikuti kurikulum pendidikan di Qatar. Sementara sekolah-sekolah swasta mengikuti kurikulum memenuhi kebutuhan kapasitas ekspatriat yang tinggal di negara. Siswa yang menyelesaikan tingkat pendidikan memenuhi syarat dan mendaftar di tingkat pendidikan menengah. Jenis persiapan sekolah di Qatar selama 6 tahun usianya 6 sampai 12 tahun. Ini adalah salah satu sekolah SD di negara Qatar. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Dan yang selanjutnya ada persiapan pendidikan sekolah. Persiapan di Qatar, apakah pribadi ataukah negara, mengikuti kurikulum akademik standar. Sekolah jenis persiapan yaitu selama 3 tahun, usia 13 sampai 15, kelas 7 sampai 9 atau dikenal dengan SMP di negara Indonesia pada umumnya.
dan aliran ini mempersiapkan siswa untuk pendidikan universitas kejuruan teknis, dan aliran ini mempersiapkan siswa untuk belajar di akhir tingkat pendidikan menengah. Siswa harus lulus ujian akhir. Siswa yang lulus di ujian akhir diberi sertifikat pendidikan menengah umum, komersial atau teknis tergantung pada aliran yang mereka pilih. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari anak-anak SMP dari negara Qatar. Yang kedua ada pendidikan menengah. Setelah menyelesaikan pendidikan persiapan umum, siswa dapat menghadiri sekolah menengah umum, teknik atau komersial. Persiapan pendidikan agama di Qatar adalah untuk anak laki-laki saja usia 15 sampai 18. Persiapan ini memiliki dua aliran, yaitu aliran akademik. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari anak-anak SMA di Qatar. Dan sekarang ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah Universitas Qatar. Universitas Qatar menyediakan Universitas pertama adalah Universitas Qatar yang menyediakan lebih dari 60 program spesialis, program sarjana dan pasca sarjana. Program sarjana dilalui selama 3 tahun dan mengarah ke gelar Bachelor of Science atau Bachelor of Arts. Setelah siswa menyelesaikan program sarjana, siswa dapat pergi ke program magister 1-2 tahun lamanya. Nah, ini adalah salah satu gambaran mahasiswa yang ada di negara Qatar. Yang di bawahnya ini adalah gambaran sekolah negeri atau salah satu sekolah negeri yang ada di negara Qatar. Dan yang di sampingnya ini adalah salah satu gambaran dari universitas yang ada di negara Qatar. Nah, yang di atas ini adalah salah satu gambaran atau salah satu gambaran negara Qatar. Kurang lebih seperti ini ya, kawan-kawan. Nah, dapat disimpulkan dari penjelasan saya di atas bahwa pendidikan di negara Qatar ini meliputi 5 tahapan. 5 tahapan ini terdiri dari pendidikan TK atau taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak ini dilalui anak-anak bisa 1 tahun, usianya 3-5 tahun. Dan yang sebelahnya ini adalah pendidikan SD atau pendidikan dasar. Pendidikan SD ini dilalui selama 6 tahun, usianya 6-12 tahun. Nah, dan yang di sebelahnya ini ada pendidikan SMP. Pendidikan SMP ini usianya adalah 13-15 dan dapat dilalui oleh siswa selama 3 tahun. Yang di sebelahnya ini adalah pendidikan SMA atau pendidikan menengah atau pendidikan menengah tingkat pendidikan. Nah, ini dilalui selama 3 tahun, usia 15-18. Nah, setelah siswa menyelesaikan pendidikan SMA, siswa juga dapat pergi ke program sarjana atau perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini di Qatar dilalui selama 3 tahun dan program magisternya dilalui bisa sampai 1 atau 2 tahun. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.